Madrasah Mandiri Berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Rahma Aulia Nurholis dari MI Muhammadiyah Janurjo, Kedu, Temanggung. Iya, oke anak-anak, sudah siap ya untuk belajar hari ini bersama Bu Aulia? Kita akan belajar tema 7 tentang kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, dan pembelajaran 1 kebersamaan di rumah Siti. Oke, coba nih Bu Aulia tanya sebelum kita ke pembelajaran. Anak-anak kalau di rumah pernah nggak duduk bersama, bercerita bersama keluarga, ayah, ibu, kakak, ataupun adik? Pernah ya? Oke, pernah. Coba sekarang kita lihat Siti dan juga sekeluarga sedang bercerita bersama ayah dan adik Siti. Nah, cerita apa ya kira-kira? Ayo kita dengarkan cerita berikut ini. Oke anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan yang diceritakan oleh ayah Siti. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata kepada tikus, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Lalu tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Lalu tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Lalu tikus berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Lalu sang ular berkata, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus menjawab, "Tentu,
Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Lalu ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama. Saat ayah, Siti, dan adik sedang bercerita bersama, lalu ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Berikut adalah satu donat yang dibagi menjadi 2 bagian donat sama besar. Anak, coba kita amati gambar berikut ini. Satu buah donat dibagi menjadi 2, yaitu setengah dan setengah donat. Lalu ada satu donat utuh dibagi menjadi seperti ini dan seperti ini. Dan itu bukan setengah dari donat yang dibagikan. Lalu kita perhatikan gambar donat utuh. Satu donat utuh dibagi menjadi 2 bagian donat sama besar. Satu bagian donat sama besar ini disebut 1/2 bagian donat utuh. Berarti 1 bagian donat dari 2 bagian donat sama besar. Maka di situ disebut setengah bagian dari donat. Sampai sini paham ya anak-anak? Nah, di sini ada 1/2 dibaca setengah bisa, juga boleh dibaca 1/2. Oke, kita sekarang ke pembelajaran selanjutnya, yaitu ayo berlatih. Bu Aulia akan memberikan contoh nomor 1. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Coba, berapa kira-kira isian yang tepat pada nomor 1? Berapa? Ya, betul sekali. Setengah bagian atau 1/2. Oke, sekarang silakan anak-anak sudah paham ya. Kita mengerjakan nomor 2, 3, dan 4. Oke, apakah di sini anak-anak bisa mengarsir? Apa itu mengarsir? Di situ ada perintah, arsirlah setengah bagian dari gambar berikut. Jika ada satu gambar persegi panjang, lalu ada titik-titik di tengah, maka perintahnya adalah mengarsir setengah bagian. Maka caranya kita adalah seperti ini. Nah, sudah bisa ya? Inilah yang disebut dengan mengarsir setengah bagian dari gambar-gambar yang ada di dalam buku tema. Silahkan anak-anak berlatih untuk mengarsir gambar yang ada di buku tema. Oke, kalau tadi kita sudah belajar tentang donat yang dibagi menjadi 2, lalu pengarsiran setengah bagian dari gambar, maka sekarang Bu Aulia akan membacakan sedikit cerita.
Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan secara bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Oke, coba siapa yang di dekat rumahnya ada pos penjagaan, ya, atau pos ronda. Nah, di sana sering ada kentongan. Nah, sekarang kita akan berlatih bagaimana kita membunyikan sebuah kentongan yang secara beraturan atau disebut dengan birama. Oke anak-anak, pola ketukan birama itu seperti ini. Ya, kita lihat gambar di bawah. Oke, di situ ada K dan ada L. K artinya bunyi kuat, L artinya bunyi lemah. Berarti ketika kita mengetuk kentongan, membunyikan kentongan, maka bunyi yang kuat adalah. Nah, jadi ada bunyi kuat dan bunyi lemah setelahnya. Oke, coba sekarang kita bedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Kita ketukkan tangan ke meja. Nah, kira-kira ini bunyi kuat atau bunyi lemah ya? Lalu kita tepukkan tangan kita. Kira-kira ini bunyi lemah atau bunyi kuat ya? Coba anak-anak, mana yang bunyi kuat dan mana yang bunyi lemah? Bunyi ini di atas ya, kita bandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Oke, sekarang kita berlatih untuk membedakan antara bunyi kuat dan bunyi lemah. Silahkan anak-anak mengerjakan soal di bawah ini. Nomor 1, sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lemah. Nah, coba ya kita lihat ya bunyi di sekitar kita, apa itu bunyi yang kuat dan apa itu bunyi yang lemah. Dikerjakan ya anak-anak, kita lihat di sekitar anak-anak. Yang kedua, Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Pertama, kedua, dan ketiga. Manakah bunyi yang paling kuat pada nomor berapa? Lalu bunyi yang paling lemah ada nomor berapa? Dikerjakan ya, jangan lupa untuk dikerjakan di rumah sendiri-sendiri. Jadi anak-anak bisa membedakan mana bunyi yang kuat dan mana bunyi yang lemah. Oke, bagaimana pelajaran pada pagi hari ini anak-anak semua? Semoga dapat dipahami dengan baik ya untuk pelajaran pada pagi hari ini. Ya, jangan lupa anak-anak semua untuk tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan jangan lupa belajar. Nah, sebelumnya jangan lupa juga buat selalu hidup rukun bersama keluarga, lingkungan masyarakat maupun di sekolah bersama teman. Tetap jaga kebersamaan kita dimanapun kita berada. Oke? Nun wal kolami wa ma yasturun. Apabila ada salah dari Bu Aulia mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.